Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Rizmania. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan resumen materi yang telah disampaikan oleh Ibu dosen kemarin, mata kuliah penelitian dan pengembangan. Materi ini berjudul Model Penelitian Pengembangan Borg and Gall. Baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa model penelitian pengembangan Borg and Gall itu awalnya diterapkan untuk di dunia industri dan merupakan ujung tombak dari suatu industri dalam menghasilkan produk baru yang dibutuhkan oleh pasar. Model ini juga digunakan untuk pembelajaran. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian R&D atau Research and Development. Menurut Borg and Gall tahun 1989, pengertian dari penelitian pengembangan ini yaitu sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Hasil dari penelitian pengembangan itu tidak hanya pengembangan sebuah produk yang sudah ada, melainkan juga untuk menemukan pengetahuan atau jawaban atas permasalahan yang praktis. Jadi, penelitian pengembangan ini digunakan untuk kita mengembangkan sebuah produk yang telah ada digunakan dalam pembelajaran. Tidak hanya pembelajaran, bisa untuk bidang-bidang yang lain. Tapi untuk pendidikan ini itu juga digunakan sebagai pengembangan media atau metode yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya divalidasi bagaimana kelayakannya, apakah cocok untuk digunakan sebagai pembelajaran, dan juga sebagai untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam dunia pendidikan atau dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian setelah membahas tentang pengertian, kali ini kita akan beralih ke karakteristik dan bidang kajian Research and Development. Borg and Gall tahun 1989 itu menjelaskan ada 4 ciri-ciri utama yang menjadi ciri khas dari penelitian dan pengembangan ini. Pertama yaitu studying research findings pertinent to the product to be developed. Jadi itu melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Jadi sebelum peneliti ingin melakukan kajian lebih dalam atau mengembangkan lebih dalam dari metode atau media pembelajaran atau produk pembelajaran tersebut, itu harus melakukan studi atau penelitian awal. Diteliti awal terlebih dahulu bagaimana metode atau produk atau media tersebut berasal, bagaimana awal mulanya, apa yang melatar belakangi adanya produk tersebut. Kemudian yang kedua yaitu developing to the product based on these findings, artinya
mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Jadi sudah jelas. Terus kemudian setelah mengetahui bagaimana temuan-temuannya, itu mencoba mengembangkan dari berbagai sisi yang kemungkinan bisa untuk dikembangkan lagi sesuai kebutuhan. Lalu yang ketiga, file testing it in the setting where it will be used eventually. Artinya dilakukannya uji lapangan dalam setting atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nantinya digunakan. Setelah dilakukan penelitian awal seperti kebutuhan dan lain sebagainya, lalu melakukan pengembangan, itu ciri-ciri utamanya pasti harus diuji di lapangan. Bagaimana, apakah bisa layak untuk digunakan, apakah hasilnya kira-kira bisa memuaskan atau tidak, apakah ada kekurangan dan kelebihan, seperti itu. Lalu ciri yang keempat, revising it to correct the deficiencies found in the file testing stage. Artinya melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Jadi melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Setelah melakukan uji coba di lapangan, kan pasti terlihat bagaimana kekurangannya, apakah dari sisi metodenya atau mungkin kondisi, situasi, dan lain sebagainya, itu kemudian diperbaiki. Nah, selanjutnya kita beralih ke tahapan-tahapan model Borg and Gall. Tahapan-tahapan model penelitian pengembangan Borg and Gall itu ada 10. Berikut ini ke-10 tahapan tersebut beserta penjelasannya. Yang pertama ada Research and Information Collection, yaitu penelitian dan pengumpulan data. Nah, pada tahapan pertama ini pastinya peneliti harus mengumpulkan atau mencari literatur tentang produk yang akan dikembangkan tersebut. Kemudian melakukan analisis kebutuhan, apa yang mungkin kira-kira dibutuhkan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap produk tersebut. Kebutuhan-kebutuhan apa saja yang mungkin dibutuhkan untuk pembelajaran ke depannya, lalu kemudian dikembangkan dalam produk tersebut. Perlu melakukan riset skala kecil agar peneliti mengetahui beberapa hal tentang produk yang akan dikembangkan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu planning atau perencanaan. Pada tahapan ini itu peneliti melakukan perencanaan, meliputi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, lalu merumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut, desain atau langkah-langkah penelitian apa saja yang dibutuhkan, yang dikembangkan, lalu kemungkinan pengujian dalam lingkup yang terbatas. Maksudnya itu
melakukan uji coba, merencanakan uji cobanya itu dalam ruang lingkup yang bagaimana dan di mana, ya mungkin cocok tetapi yang hanya bersifat terbatas saja, mungkin hanya di dalam kelas atau bagaimana seperti itu. Lalu tahapan yang ketiga yaitu develop preliminary form of product atau pengembangan draft produk awal. Pada tahapan ini meliputi penentuan desain produk yang akan dikembangkan atau desain hipotetik, penentuan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan selama proses penelitian dan pengembangan, lalu penentuan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan, dan penentuan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Termasuk di dalamnya antara lain ada pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran, dan instrumen evaluasi. Nah, pada langkah yang keempat ini adalah preliminary file testing atau uji coba lapangan awal. Pada langkah ini, uji produk yang dilakukan itu secara terbatas, jadi melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk yang bersifat terbatas baik substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat. Uji lapangan awal dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh desain yang layak baik substansi maupun metodologi. Ada contohnya yaitu seperti uji ini dilakukan di 1-3 sekolah menggunakan 6-12 subjek uji coba atau guru. Selama uji coba diadakan pengamatan, wawancara, dan pengedaran angket. Lalu pengumpulan data dengan kuesioner dan observasi yang selanjutnya dianalisis. Lalu tahapan yang kelima ada main product revision, jadi melakukan revisi dari hasil uji coba tersebut, diperbaiki bagaimana kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan dari produk yang dikembangkan tersebut, kemudian melakukan penyempurnaan pada produk awal ini dan melakukan pendekatan kualitatif serta melakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan lebih pada prosesnya sehingga perbaikan yang dilakukan itu bersifat perbaikan internal. Kemudian tahapan yang keenam, main file testing, uji lapangan produk utama. Pada langkah ini lebih dilakukan uji coba secara mendalam, yaitu meliputi uji efektivitas desain produk, lalu uji efektivitas desain pada umumnya menggunakan teknik eksperimen, model pengulangan. Hasil dari uji ini diperolehnya desain yang efektif baik dari sisi substansi maupun metodologi. Contoh uji ini misalnya dilakukan di 5-15 sekolah. Kemudian 30-100 subjek, pengumpulan data tentang dampak sebelum dan sesudah implementasi produk menggunakan kelas khusus, yaitu data kuantitatif penampilan subjek uji coba guru sebelum dan sesudah menggunakan model yang dicobakan. Hasil data pengumpulan
Hasil-hasil pengumpulan data dievaluasi, lalu melakukan perbandingan dengan kelompok pembanding. Kemudian tahapan yang ketujuh yaitu operational product revision atau revisi produk. Langkah ini merupakan penyempurnaan produk atas hasil uji lapangan berdasarkan masukan dan hasil uji lapangan utama. Perbaikan ini berarti perbaikan yang kedua setelah dilakukan uji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan yang pertama. Kemudian perbaikan yang dilakukan itu bersifat internal. Desain yang digunakan adalah pre-test dan post-test. Penyempurnaan produk dari hasil uji lapangan ini lebih luas dan akan lebih memantapkan produk yang dikembangkan, karena pada tahapan uji coba lapangan sebelumnya dilaksanakan dengan adanya kelompok kontrol. Penyempurnaan produk ini berdasarkan pada evaluasi hasil, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Kemudian tahapan yang ke-8 yaitu operational field testing, jadi melakukan uji coba lapangan yang berskala luas atau uji kelayakan. Langkah ini dilakukan dengan skala besar, meliputi uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk dan uji efektivitas dan adaptabilitas desain, melibatkan para calon pemakai produk. Kemudian nanti hasilnya bisa diterapkan dari sisi metode ataupun dari substansinya. Contoh dari tahapan ini yaitu dilakukan di 10-30 sekolah dengan 40-200 subjek. Pengujian dilakukan melalui angket, wawancara, dan observasi, dan hasilnya itu dianalisis. Tahapan yang ke-9 yaitu final product revision atau revisi produk final. Langkah ini merupakan penyempurnaan produk yang sedang dikembangkan. Penyempurnaan produk akhir dipandang perlu untuk lebih akuratnya produk yang dikembangkan. Pada tahap ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penyempurnaan produk akhir memiliki nilai generalisasi yang dapat diandalkan. Penyempurnaan didasarkan masukan atau hasil uji kelayakan dalam skala luas. Tahapan yang terakhir yaitu dissemination and implementasi atau desiminasi dan implementasi. Tahapan ini yaitu melaporkan produk pada forum-forum profesional di dalam jurnal dan implementasi produk pada praktik pendidikan. Penerbitan produk untuk didistribusikan secara komersial maupun free untuk dimanfaatkan oleh publik. Distribusi yang dilakukan ini harus melalui quality control, lalu melakukan monitoring terhadap pemanfaatan produk oleh publik untuk memperoleh masukan dalam kerangka mengendalikan kualitas produk. Model penelitian Borg and Gall merupakan penelitian pengembangan yang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan dari model penelitian ini yaitu ada 4. Di antaranya, mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak.
Berarti melalui pengembangan solusi atas suatu masalah sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa mendatang. Yang kedua, mampu menghasilkan suatu produk atau model. Jadi yang pertama, penelitian model ini bisa untuk memecahkan masalah pembelajaran atau pendidikan. Kemudian yang kedua, mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahlinya. Yang ketiga, mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti, sehingga diharapkan akan selalu ditemukan model atau produk yang selalu benar-benar dengan tuntutan yang kekinian yang dibutuhkan di masa kini hingga mendatang. Kemudian kelebihan yang keempat merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan. Selain itu, kekurangan dari model penelitian ini yaitu ada 3. Di antaranya, yang pertama yaitu pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Yang kedua, tidak bisa digeneralisasikan secara utuh karena penelitian ditujukan untuk pemecahan masalah here and now, di sini dan sekarang. Jadi untuk sekarang ini, untuk keadaan saat ini yang terjadi pada saat itu juga, dan dibuat berdasar sampel yang spesifik, bukan populasi. Yang ketiga, penelitian memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar dari biaya, waktu, SDM, dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang model penelitian dan pengembangan Borg and Gall ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dari penjelasan materi ini. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.